Coba Anda pikirkan sejenak, bagaimana kalau hal-hal mistis yang selama ini Anda anggap sebagai sihir atau mungkin pelanggaran hukum alam? Atau sekedar metafora puitis di kitab suci? Nah, iya. Bagaimana kalau ternyata itu adalah sains tingkat tinggi yang belum sepenuhnya kita pahami? Betul, dan itu yang akan kita coba urai hari ini. Tepat sekali. Selamat datang di penelusuran mendalam kita kali ini. Hari ini kita akan membedah sebuah dokumen yang sangat menarik. Judulnya Sudut Pandang Lain tentang Turunnya Nabi Isa. Dokumen yang cukup berani menantang asumsi lama kita. Bener banget. Misi penelusuran kita sangat jelas. Kita akan mendekonstruksi teks spiritual klasik ini dan melihatnya melalui lensa yang disebut kosmologi resonansial. Lensa ini penting karena ia mengubah total cara kita melihat interaksi antar dimensi. Betul. Jadi interaksi manusia dan malaikat itu bukan lagi dilihat sebagai trik sulap atau pelanggaran hukum fisika. Sama sekali bukan. Itu murni pertemuan dua frekuensi eksistensi. Sinkronisasi gelombang ya. Untuk membedah ini, saya sudah bersama pakar kita. Bagaimana Anda melihat premis awal dari gagasan di dokumen ini? Premis ini benar-benar menawarkan pergeseran cara pandang yang radikal. Tapi di saat yang sama, sangat logis. Logis bagaimana maksudnya? Karena buat sebagian orang ini terdengar kayak fiksi ilmiah. Seringkali saat kita membaca narasi masa lalu, kita ini terjebak pada bias materialistis. Kita terbiasa mendefinisikan realitas itu semata-mata sebagai benda padat. Sesuatu yang bisa disentuh gitu ya? Iya, ruang fisik yang bisa diukur pakai penggaris atau terikat pada gravitasi. Tapi gagasan di sini langsung membongkar batasan itu. Kita diajak melihat bahwa realitas ini bukan cuma kumpulan materi kaku. Melainkan sebuah jaringan. Betul, jaringan resonansi yang sangat luas. Ini lautan frekuensi. Segala sesuatu, baik meja, tubuh kita, sampai hal non-material seperti cahaya, itu bergetar pada tingkatannya masing-masing. Jadi kalau teks klasik bicara soal ranah manusia bertemu ranah malaikat, kita tidak sedang membicarakan keajaiban ala buku fantasi. Kita sedang menganalisis interaksi antar gelombang. mari kita bedah ini lebih dalam. Kalau kita tarik konsep gelombang ini ke teksnya langsung, ada satu detail geografis yang sering dibahas. Lokasi spesifiknya ya? Iya, narasi tentang lokasi turunnya Nabi Isa yang menyebutkan di Menara Putih sebelah timur Damaskus. Jujur saja, waktu dengar itu, Anda pasti langsung membayangkan koordinat GPS kan? Pasti. Sebagian besar orang memikirkan arsitektur bangunan fisik. Menara marmer putih berdiri di Suriah sana. Tapi kalau kita pakai lensa kosmologi resonansial, narasi ini kayaknya... Yang sangat menarik di sini adalah asumsi geografis itu justru mengaburkan makna aslinya. Jadi ini bukan soal batu dan semen. Sama sekali bukan. Dalam kosmologi intuitif, ini metafora presisi untuk sebuah struktur resonansi. Ini titik temu dua dimensi. Mari kita urai simbolnya satu-satu. Boleh. Kita mulai dari kata menara. Secara arsitektur, menara itu vertikal. Nah, secara kosmologis, poros vertikal ini adalah sumbu penghubung. Menghubungkan dunia bawah dan atas. Betul. Dunia bawah itu kepadatan materi kita, dan dunia atas itu dimensi kesadaran murni atau cahaya. Menara di sini adalah antena kosmiknya. Menarik. Lalu ada elemen putih. Kalau dari optik, putih itu kan bukan sekedar warna ya? Iya, putih itu spektrum total. Warna putih terbentuk saat semua panjang gelombang cahaya berpadu sempurna. Tanpa ada distorsi yang merusak. Tepat. Itu melambangkan harmoni mutlak. Lalu ada Damaskus di timur. Timur itu selalu identik dengan arah matahari terbit kan? Fajar. Berarti ini melambangkan kelahiran cahaya. Kelahiran cahaya kesadaran baru. Jadi kalau kita gabungkan semuanya, sumbu vertikal, harmoni total, dan fajar kesadaran, maknanya sangat dalam. Jadi kesimpulannya, ini bukan soal Anda harus terbang ke Suriah mencari menara. Persis. Lokasi itu merujuk pada momen keseimbangan. Semacam titik ekuilibrium. Iya, kondisi di mana frekuensi bumi sudah siap dan harmonis, cukup matang untuk menerima intervensi cahaya dari dimensi tinggi. Tanpa hancur ya, karena kan energi dari atas itu sangat besar. Nah, itu kunci utamanya. Bumi bisa menerima frekuensi itu tanpa mengalami kerusakan struktural. Bicara soal kerusakan struktur, ini bawa kita ke pertanyaan logis berikutnya, khususnya soal entitas cahaya seperti Jibril. Ruh Al-Qudus. Betul. Beliau ini kan di frekuensi paling tinggi. Vibrasinya murni dan tak terhingga.
Terus pertanyaannya, bagaimana mungkin entitas bertegangan kosmik setinggi itu bisa bersentuhan dengan manusia? Manusia yang padat dan lambat ini. Iya, sistem saraf kita kan berbasis karbon. Pasti ada ketidakcocokan sistem di situ. Ini problem fisika dasar, dan jawabannya sangat elegan. Mekanismenya adalah kompresi spektrum. Maksudnya, malaikat itu tidak berubah jadi manusia. Tidak pernah berubah zat. Kita harus buang jauh-jauh ide bahwa malaikat itu melakukan shape-shifting, jadi daging dan darah. Jadi mereka tetap entitas cahaya. Tentu, mereka hanya menurunkan frekuensi resonansinya, menurunkan getarannya supaya masuk ke dalam bandwidth indrawi manusia. Wah, ini mengingatkan saya pada prinsip kelistrikan modern. Kayak kita pakai adaptor atau step-down transformer. Analogi yang sangat akurat. Coba Anda jelaskan. Jadi begini, kesadaran kita ini ibarat perangkat elektronik yang cuma kuat 5 volt. Sementara energi Jibril ini ibarat tegangan gardu induk, ratusan ribu volt. Kalau disambung langsung, Hardware otak kita pasti korslet dan terbakar, jadi entitas ini harus men-step down energinya. exactly sekali. Kalau tidak diturunkan, realitas kita hancur. Anda ingat kisah historis tentang hal ini? Nabi Musa di Bukit Tursina. Tepat. Beliau minta melihat sumber eksistensi secara langsung tanpa kompresi. Hasilnya, Gunungnya hancur lebur, dan perangkat biologis Musa overload sampai beliau pingsan. karena materi padat memang tidak punya kapasitas menahan resonansi setinggi itu tanpa adaptor. Di dokumen sumber ini juga menyinggung analogi laser yang sangat menarik, Ya, bayangkan laser industri yang sangat kuat. yang bisa memotong baca itu. Betul, tapi kalau laser itu mau Anda pakai cuma untuk membaca barcode di kertas, Anda tidak bisa pakai intensitas penuh. Kertasnya langsung terbakar habis nanti. Makanya Anda harus mengkalibrasi dan menurunkan intensitas laser itu persis di ambang toleransi kertasnya. Malaikat bertindak seperti laser itu. Diturunkan intensitasnya secara presisi ya. Ada juga perbandingan dengan gelombang radio. Ya, itu analogi favorit saya untuk menjelaskan ini. Jadi, gelombang amplitas cahaya ini sebenarnya mengudara di sekitar kita, kayak sinyal FM, dan kita ini radionya. Secara konseptual memang begitu. Gelombang radio merambat di sekitar Anda setiap detik. Bawa data padat, tapi tak kasat mata. Karena di luar bandwidth mata kita, Betul, tapi saat ditangkap sirkuit penerima radio Anda, itu diubah jadi suara. Entitas cahaya pun begitu, diubah menjadi sesuatu yang terlihat. ini menjelaskan ayat Al-Quran tentang Jibril ya. Disebut punya kekuatan sangat besar, dan wujud aslinya cuma sanggup dilihat Nabi Muhammad 1 atau 2 kali saja. Karena hardware manusia biasa tidak dirancang untuk memproses data masif yang tidak terkompresi. Disinilah bagian yang sangat menarik. Ini membawa kita ke fenomena tamatul. Penampakan malaikat dalam wujud fisik. Iya, ada contoh spesifik di sumber kita. Jibril muncul di depan Maryam sebagai laki-laki sempurna. Lalu di depan para sahabat hadir sebagai sosok Dihyah Al-Kalbi. Ada juga malaikat maut yang datang sebagai pria biasa. Nah, saya mau jadi devil's advocate sebentar. Kalau wujud fisik itu cuma proyeksi atau kompresi spektrum, berarti sosok itu tidak nyata secara material. Maksudnya kalau disentuh tembus. Iya, kalau ada sahabat yang mau jabat tangan dengan Jibril saat wujudnya Dihyah Al-Kalbi, tangannya tembus seperti hologram tidak? Pertanyaan yang sangat bagus. Untuk menjawab ini, kita harus masuk ke konsep Ibnu Arabi tentang khayal. Alam imajinasi ya. Tapi tunggu, khayal di sini bukan halusinasi kan? Sama sekali bukan. Ini salah kaprah modern. Khayal dalam kosmologi klasik adalah realitas ontologis. Cermin tempat malaikat memantulkan diri. Realitas ontologis itu maksud membumiannya bagaimana? Ia adalah zona interseksi, lapisan di antara materi kaku dan cahaya murni. Lapisan ini terbuat dari getaran kesadaran manusia itu sendiri. Jadi, kembali ke soal jabat tangan tadi, tembus atau tidak? Jawabannya ada di mekanika kuantum tentang kolaps fungsi gelombang. Entitas cahaya itu memadat secara lokal dan sementara di dalam bandwidth persepsi orang di ruangan itu. Oh, jadi dia punya kepadatan sementaranya sendiri. Presis. Interaksinya sangat nyata secara fisik selama sinkronisasi itu dipertahankan. Tangannya tidak tembus. Supaya Anda, para pendengar lebih kebayang, saya mau bandingkan ini dengan cahaya ultraviolet dan inframerah. Silahkan, itu perbandingan yang pas. Cahaya UV dan IR itu kan eksis dan membombardir kita tiap hari, tapi mata kita buta terhadapnya. Mata kita kurang hardware-nya. Dah, tapi kalau kita pakai kacamata night vision inframerah, cahaya yang tadinya tak terlihat, itu tiba-tiba dikonversi jadi gambar visual hijau yang jelas di layar.
Dan perhatikan, cahaya inframerahnya tidak berubah. Lensa kacamatanya yang mengkonversi proyeksi itu. Lensa konversi ini menjawab teka-teki sejarah yang paling membingungkan buat saya. Tentang wujud Jibril dengan 600 sayap? Betul, Nabi Muhammad melihat Jibril dengan 600 sayap menutupi ufuk. Tapi di momen lain, sahabat yang duduk di ruangan yang sama cuma melihat pria berbaju putih. Kalau pakai kacamata skeptis, pasti dibilang halusinasi massal. Nah, itu. Tapi dengan logika resonansi dan bandwidth, paradoks ini langsung selesai. Karena yang berubah di ruangan itu bukan objeknya, tapi cermin persepsi pengamatnya. Kapasitas bandwidth mereka beda-beda ya. Betul. Perangkat kesadaran Nabi sudah melalui pemurnian ekstrim, jadi bandwidth-nya sangat lebar, antenanya sanggup memproses matriks kosmik yang kompleks. Yang diwakili dengan metafora 600 sayap tadi. Iya, sementara sahabat punya bandwidth yang lebih umum. Sistem kognitif mereka mengompresi data masif itu jadi resolusi yang lebih rendah, wujud manusia biasa. Kayak gambar di komputer ya, tergantung seberapa canggih kartografisnya. Analogi yang sangat pas. Oke, diskusi kita sejauh ini sangat epik dan teoretis. Lalu, apa makna semua ini bagi Anda? Bagi kehidupan sehari-hari ya? Iya. Mungkin Anda yang lagi menyetir atau mencuci piring berpikir, kenapa saya harus peduli sama fisika malaikat masa lalu ini? Jika kita hubungkan ini dengan gambaran besarnya, kerangka ini mengajarkan bahwa setiap manusia itu adalah antena. Antena penerima sinyal. Betul, tradisi Sufi menyebutkan malaikat menyingkapkan diri sesuai kesiapan hati. Hati Anda adalah receiver-nya. Kualitas siarannya ditangkap tergantung frekuensi kesadaran kita ya. Kejernihan batin dan keikhlasan itu menentukan sensitivitas antena Anda. Berarti di dunia modern ini, pantas saja kita sering cemas dan kehilangan arah. Antena kita penuh noise. Distorsi dari notifikasi ponsel, media sosial, hiruk-pikuk pekerjaan. Dan ini nyambung banget sama psikologi modern soal intuisi. Tentang fenomena aha moment itu. Iya, pas kita lagi mentok mikir kerjaan, lalu kita mandi atau jalan santai, tiba-tiba ada wawasan masuk. Kayak diunduh langsung ke otak. Analogi unduhan itu tepat. Secara neurologis, gelombang otak Anda seperti gelombang gamma, tiba-tiba sinkron. Wawasan itu bukan suara harfiah orang berteriak. Tapi gelombang informasi dari lapisan yang lebih halus. Tepat. Transformasi itu berhasil menembus karena pikiran Anda sejenak lepas dari noise duniawi. Saat aha moment itu terjadi, Anda sedang menjadi menara putih. Wah, kita secara harfiah menjadi menara putih bagi kesadaran kita sendiri, menyeimbangkan materi dan cahaya. Sangat indah kan? Luar biasa. Dan ngomong-ngomong soal puncak potensi kesadaran manusia, kita harus bahas peristiwa Isra Mi'raj. Ini analisis pamungkas dari narasi klasik kita. Ada misteri besar di sana. Jibril ini kan makhluk cahaya tertinggi, frekuensinya paling mentok. Tapi kenapa di Isra Mi'raj, Jibril harus berhenti di batas yang namanya Sidratul Muntaha? Dan membiarkan Nabi melintasi batas itu sendirian. Nah itu, kalau Jibril itu pemandu VIP, kenapa pemandunya malah tidak bisa ikut masuk ke sumber eksistensi? Banyak tafsir bilang itu soal birokrasi, seolah Jibril tidak punya kartu akses. Padahal kalau pakai kosmologi resonansial, penjelasannya murni fisika spiritual. Betul, Jibril berhenti karena hardware frekuensi cahayanya sudah mentok, sudah mencapai batas maksimum. Sidratul Muntaha itu semacam horizon peristiwanya ya? Iya, batas terluar di mana eksistensi cahaya masih bisa mempertahankan struktur. Lewat dari situ, cahaya runtuh. Memenipis jadi ketiadaan. Lalu bagaimana dengan kesadaran manusia? Kesadaran yang diwakili Nabi Muhammad itu bertransisi ke mode asidrah. Kondisi kesadaran murni yang melampaui struktur cahaya. Jadi manusia tidak beroperasi pakai cermin materi atau cahaya lagi di titik itu. Betul. Implikasinya mencengangkan. Kesadaran manusia kalau dimurnikan maksimal, ternyata sanggup bertahan di frekuensi yang bahkan malaikat tertinggi pun tidak sanggup. Kapasitas kesadaran manusia melampaui batas eksistensi cahaya itu sendiri. Bulu kuduk saya berdiri dengarnya. Ini memberi bobot yang sangat mendalam pada kemanusiaan kita. Manusia punya bandwidth yang tak terbatas. Melihat semua dekonstruksi teks kita hari ini, ada satu kesimpulan penting. Wawasan ini bukanlah bentuk pelarian atau eskapisme. Bukan alasan untuk lari dari dunia nyata ya? Benar. Bukan berarti Anda harus duduk berhalusinasi, menunggu wujud cahaya, dan mengabaikan kerjaan Anda. Sebaliknya, ini membuktikan realitas material kita ini adalah pertemuan yang elegan. Bumi bukan penjara material yang kotor. Tapi ekosistem harmoni.
Gelombang cahaya dari atas turun mencari resonansi, dan kesadaran kita bergerak naik menyempurnakan antenanya. Di pertemuan itulah makna tercipta. Dan ada catatan akhir dari sumber kita yang harus disampaikan. Silahkan. Teks itu menyebutkan berkomunikasi dengan penduduk domain cahaya, sesulit apapun di era materialistis ini, pada dasarnya tetap dianggap sebagai sunnah. Tradisi yang bisa diikuti siapa saja ya. Ya, sebuah cetak biru yang terbuka untuk siapa saja yang mau mendisiplinkan dan mengkalibrasi ulang antena kesadarannya. Poin yang sangat luar biasa dari pakar kita hari ini. Mengaburkan batas fisika gelombang dan keajaiban spiritual. Semoga ini membuka perspektif baru. Pasti. Dan untuk Anda, para pendengar, saya punya satu pemikiran baru untuk direnungkan. Jangan langsung dijawab, biarkan saja ini menggantung di kepala Anda sambil menjalani aktivitas. Pertanyaan yang bagus untuk dibawa pulang. Jika kesadaran, keikhlasan, dan batin Anda berfungsi layaknya sebuah antena penerima sinyal, coba tanyakan ini pada diri Anda sendiri. Di tengah bisingnya dunia modern dan hiruk-pikuk keseharian Anda saat ini, ke frekuensi siaran apa sebenarnya Anda sedang menetel antena pikiran Anda?